Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman, selamat datang kembali di pembahasan-pembahasan kita di Logic Trade. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai review lah ya, review ke-6 berarti. Review ke-6 saham-saham swing murah dan menarik atau mutiara terpendam yang sudah kita publikasikan kurang lebih 1 bulan kemarin. Bagaimana reviewnya, bagaimana perkembangannya kita akan bahas di sini. Oke, kita beralih ke chart kalau begitu. Nah, kemarin kita ada HMSP, ULTD, SQM yang baru ya. Kita bahas yang baru dulu. HMSP, kita kemarin ke HMSP. Bilang. Oke, HMSP ternyata lagi floating profit ya. Kalau yang ngambil apa istilahnya? Kalau yang ngambil agresif. Ini kemarin ada gap down, dia tuh opennya bisa agresif. Sekarang lagi floating profit juga dan didukung dengan volume yang bagus juga. Kenapa kemarin juga kita bilang ini ada volume yang bagus gitu ya. Volume bagus, di sini ada akumulasi. Kotak ini ada akumulasi dan dia breakout. Ya breakout dan sekarang dia breakout di atas MA 200-annya juga. Sekarang dia bermain di atas MA jangka panjangnya. Nah, target pertama seperti kita bilang itu di 1085 kalau target saya sendiri ya. Nah, target Bapak Ibu terserah. Karena sudah jalan sahamnya awal dengan trailing stop aja mungkin. Nah, saham ini sudah lama jatuh tapi tiba-tiba laporan keuangannya bagus, itu menjadi momentum untuk kita, ditambah momentum adanya volume yang tiba-tiba muncul rame menarik di sini. Itu indikasi pembelian kita. Dan ya seperti biasa mainnya itu seperempat bawah, setup sideways, bisa kita gunakan di sini. Oke, itu untuk HMSP masih bagus. Sedang berjalan berapa persen ya? Kita terakhir kalau taruhlah kita di hari Jumat kemarin. Hari Jumat, hari Senin, hari Jumat di sini. Sekitaran 3% sekian sudah dapat lah, 3% sekian. Nah, masih bagus untuk di hold, apalagi HMSP ininya sahamnya ini saham yang bukan bisa dibilang bukan gorengan lah ya, bid offernya tebal-tebal dan liquid. Berikutnya adalah LTJ. LTJ sudah lama kita rekomendasikan sebenarnya di saham mingguan ini. Sekarang dia bergerak sedang floating profit, dan kalau mau masuk kita bilang kemarin kita tunggu retest dulu setelah dia breakout gitu. Setelah dia breakout sekarang dia retest ke hampir sedikit lagi ke 1755 ke neckline-nya. Nah, kalau bisa masuk di neckline-nya itu sudah bagus. Kita di neckline dia nanti sideways. Jadi apa namanya itu skenario-nya begini. Ini kan breakout sini terus retest tuk 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 terus gitu. Sideways sebentar dan dia melanjutkan penguatan. Jadi OLTJ masih sesuai dengan plan kita. Sebenarnya di hari Rabu kemarin itu sudah dikasih masuk lagi, yang belum masuk ya. Kalau kita kan sudah masuk di harga bawah sebenarnya di 1670, sebenarnya 1675 sudah masuk karena lagi floating profit gede gitu ya. Kalau sudah masuk gitu ya. Tapi kita yang udah masuk di bawah bisa average down di neckline-nya ini ya, karena ini kan potensi double bottom dan dia breakout, maka biasanya bakal melanjutkan kenaikan untuk memperoleh target double bottom-nya minimal di sekitaran 1900-an, 13% kalau kita ambil dari bawah, yang ikut dari bawah gitu ya. Itu untuk jarak jauh juga masih bagus gitu untuk di hold jauh, karena ini kan kalau secara wave ya. Ini adalah stage 1 wave-nya, stage 2, stage 3 itu melanjutkan ya. Biasanya stage 3 itu sama panjangnya dengan stage 1 biasanya. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Tapi biasanya sama panjang gitu ya. Bisa diukur kalau kita ukur.
Minimal dia itu sama panjang sama stage 1 biasanya. Biasanya minimal segitu. Dia sudah ini lanjutkan kenaikan. Oke, bisa di 2.300-an nyampe, di 2.400-an hampir. 2.400 bisa di TP. Bisa ditahan sampai sana ya target pertamanya. Kalau target Fibo, tarik bawah, tarik ke paling bawah lagi. Oke. Di 2.400-an juga target Fibo. Bagus, kita bisa spekulasi average up di sini sekitar neckline-nya atau yang baru mau buy bisa di sini. Berikutnya adalah SGMI. SGMI sebenarnya sudah ada kemarin kenaikan sedikit dan dia sudah bermain di atas 50-an, 51-an, dia close di 50 lagi. Kita masih cicil di 50 lah biasanya. 50 biasanya kalau OLT yang cepat bisa dapat lah di 50 ya. Itu jadi masih on track semua saham tambahan kita. HMSP, OLTJ sama SKMI. HMSP udah menghasilkan, OLTJ juga udah menghasilkan, tinggal SKMI. Berikutnya kita review saham lama kita pertama dari DKFT. DKFT, wow. DKFT kalau sudah target Fibo sudah kena, 131 sudah kena, udah TP, selamat yang udah TP, yang ngambil dari bawah untuk DKFT ya. Nah, kalau saya pribadi, saya udah buat di sini neckline setelah breakout bisa average up di sini, average up di sini lagi kalau tidak tembus, kalau dia sideways di sini bisa di average up. Dan kalau mau baru masuk bisa dipertimbangkan masuk di sini di support di resisten become supportnya. Kalau kita mau average up gitu, kalau kita sendiri masuk average up, targetnya seperti biasa dekatnya itu sekitar 140-an gitu. Tapi di target Fibo sudah kena, tinggal target Fibo di 140-an ini lagi berikutnya. 161 udah kena, 272 lah berikutnya gitu ya. Jadi KFT masih on track. Makanya kenapa kita masuk, ada potensi swing week off dan tiba-tiba volume ramai. Kalau potensi week off spring itu ada di video-video kita sebelumnya untuk menjelaskan apa itu wake of spring. Berikutnya itu adalah siloam. Siloam juga masih on track, kita masih profit. Floating profit di sini, jangan lupa untuk pasang trailing stop untuk silo karena kita sudah 20% lebih di silo. Oke, itu untuk silo. Berikutnya adalah LP. LP ini lebih gila lagi. Kemarin kita bilang kita tidak usah membahas lagi untuk LP ya. Nah, jadi tinggal pasang trailing stop aja, happy cuan, limpah-limpah. Ini juga teknik masuknya sama, wake off juga, wake off spring, volume menarik, akumulasi. Gitu. Sekarang dia udah di 330, harga kita di 230-an ke bawah. Udah sekitaran berapa persenan ya? 42%-an. 42%-an kalau yang ikut kita di LP gitu. Nah, jadi minggu depan kita nggak bahas lagi ini, kita akan cari saham baru lagi untuk LP. Hampir setengah beger lah ini ya. LP. Berikutnya itu adalah OMED. OMED dia sideways dan sepertinya kita masih profit, masih bagus ini untuk OMED, tunggu saja. Ya. Ya itu ada potensi spring, volumenya juga oke mendukung, tinggal tunggu jalan saja dan dia masih ada di kotak range trading buy kita sebenarnya, jadi masih bisa dicicil atau di average up kalau yang punya barang bawah. Itu untuk OMED. Berikutnya itu OMED CEM ini 2 hari ini turun gitu. Tapi 2 hari turun dan hari ini naik hari ini ya. Hari ini turun dan naik di hari ini. Dan dia masuk di area pembelian kita juga di 118. Jadi yang kalau belum punya atau mau akumulasi lagi setelah taking profit di atas sekitar 140-an ini, mau ngambil lagi sudah bisa ini. Sudah bagus juga volumenya. Bisa diperhatikan juga.
yang spring lagi nih sepertinya. Yang spring lagi ini kan dari di break lagi di sini dia potensi nge-spring lagi. Itu untuk untuk CEM. Jadi yang baru masuk bisa diperhatikan lagi untuk masuk gitu ya. Ini chance-nya masih jauh. Chance-nya masih jauh dari kalau kita lihat dari technical chart-nya. Dan kalau yang udah TP di atas sini atau di sini happy cuan dan bisa mengumpulkan lagi di bawah. Itu untuk CEM. Berikutnya adalah KZEN. Untuk KZEN, wah masih jalan di tempat ya. Kemarin kita sempat profit di sini, tapping profit di 120-an. Kita bisa kumpulkan lagi di bawah 107-an. Yang ini. Kajian ini mainnya itu simple saja sebenarnya untuk kajian ini. Satu akun untuk apa namanya scalping, tektok-tektokan trading. Satu akun untuk invest di suatu kajian ini ya. Bikin untuk kajian. Berikutnya adalah NFCX. NFCX, merah ya, dari hijau sekarang udah merah, tapi apa-apa masih belum kena cut loss, batas cut loss. Tenang saja, masih bagus. Ya sekarang udah mulai naik lagi, ditarik ke atas lagi untuk CNFCX. Apalagi ya saham-sahamnya ya. Ingat saya itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis kolom komentar atau ada advice atau saran gitu ya. Apalagi ada yang kelewat nggak ya? Wapo itu cuma watchlist saja. Tapi coba kita lihat Wapo. Apakah bisa kita masukkan? Kemarin kan cuma watchlist saja. Wapo. Oke, Wapo sepertinya belum menarik. Untuk masuk watchlist itu untuk trading kan aja ini kita dulu kan. Sampai sini bisa TP seperempat atas. Oke. Omet, CAKK udah cut loss kita, CAKK, DKFT, Silo, NFCX, LP, udah kita bahas. Sepertinya ada yang kelewat deh. Coba kita lihat dulu ya di video sebelumnya. Malas sekali lihat porto lagi. LTJ udah, LTJ SKMI udah, CEM ya, CEM, DKFT sudah kita bahas, OMED sudah, LP, Wapo cuma watchlist. Oke, nggak ada yang terlewat sepertinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi, itu untuk review kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mungkin di minggu depan kita buat video baru lagi ya. Ini kan sudah review keempat. Jadi sahamnya sudah pada naik semua, bisa dibilang sudah tinggal pasang trailing stop gitu ya. Jadi minggu depan kita akan diusahakan kita akan cari saham-saham baru lagi. Jadi saham-saham baru seperti HMSP ULTJ SKM ini kalau kita masukkan ke saham-saham baru dan ada nanti tambahan lagi saham-saham multiara terpendamnya gitu ya. Jadi yang saham multiara terpendam yang lama tinggal pasang stop loss karena minggu depan kita akan tidak akan bahas lagi, kita akan bahas saham-saham yang baru. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.